Halo semuanya, pada episode kemarin kami sudah masuk ke Cina dan langsung menuju ke Pu'er. Di episode kali ini, kami akan explore Pu'er dan langsung menuju Kunming. Saksikan keseruannya di 1 Million Journey Back to China. Sekarang adalah hari keberapa, Pal? Hari ke-5 atau 6. Hari ini. Kena royalti. 29.900, Pak. Per meja. Per meja. Iya. Ini kita nggak ada mejanya ya? Nggak apa-apa ya? Ini Bapak di dashboard. Ya udah, jadi hari ini kita mau ke Kunming ya? Kunming. Ya. Gua cuma penasaran sama hotelnya. Semalam itu banyak banget anak kecil. Hah? Ya kan? Semalam ada anak kecil dan keluarga kan? Oh, halu nggak? Atau ya di kami nggak ada. Kok semalam pas kita masuk, inget nggak kita bikin video di suara anak-anak rame? Oh iya. Tapi pas kita masuk ke hotelnya, di kamar mandi ada Oh, itu. Oh iya, Itu. ban dalam. Ban dalam. Ban kenapa serep. ada di hotel keluarga? Tapi bagus, dia tuh ada kayak logo yang HIV itu loh. Logo Oh. yang pita itu untuk mencegah. Mencegah. Iya. Edukasi lebih baik. Aku awalnya gak nyadar. Kan- Pas Ijan tunjukin baru Nah, Tempat tidurnya twin gitu, bukan dempetan. nah. Bisa diakalin, Pak. Iya, kenapa harus dikasih begituan It's gitu? Gue part bingung. of complimentary. Gue seumur umur nginep di hotel baru pertama kali dapat gituan. Ah, masih sih? Lu pernah? Ada, pernah? Pak. Ada beberapa. sama lo, aku juga pertama kali. Kok hotel mana Bang Pala? Ada di luar negeri, banyak kan kemarin di Malaysia ada juga. Oh. Oke. Oh, ya udah. Jadi kita mau cari Mencurigakan banget. makan dulu. Makan dulu. Abis itu ngopi. Dan penasaran kan? Kemarin tour guide kita Alex. Nah ini, Dadah. Nah, halo tuh. Yes, yuk kita langsung jalan. Let's go. let's go. Mengawali pagi dengan mencari sarapan, tentunya dengan makanan yang halal. Mencari makanan halal di Cina bukan hal yang sulit. Perhatikan tulisan Cina ini, atau halal, di restoran yang biasanya dikelola oleh komunitas Muslim Hui. Dari mie sapi lanco hingga kebab Xinjiang, cita rasa halal mudah ditemukan di banyak kota besar. Saya memilih untuk sarapan mie, sedangkan yang lain memilih untuk langsung makanan berat. Porsi yang sangat banyak membuat kami harus memutuskan untuk membungkus makanan untuk dimakan nanti saat di perjalanan. Tahu nggak kita tadi makan segitu banyak habisnya berapa? Berapa, Pal? 138 yuan, Dikali 2.400. Segitulah muncul. Tini. 300-an sekian lah. Gila. Sampai 2.400. Iya. Kursnya 2.400. Itu kan kalau 100 aja 280 kan? Enggak, maksudnya dengan porsi sebanyak itu. Dan dibungkus lagi sebanyak Masih ini. bisa dibungkus. Iya, kita berapa? Bertujuh ya? Ya. Bertujuh. Gila loh. Ya, I love Yunnan. Sedekah itu mah bukan dagang kali, Pak. Apakah ini cuma di Pu'er ya? Aku nggak tahu ya. Dagingnya juga banyak Oh, gitu loh. enak dagingnya Banyak. banyak. Enak. Ini so far dari kemarin kita makan lamian ini the best nih. Ini yang paling enak. Ini paling enak. Oh. Pu'er. Apa? Kita jalan lagi sekitar 400 kilo dari sini dan kita akan menempuh sekitar 5 jam untuk mencapai Yunnan. Kunming. Kunming. Ibu Kunming. kota dari Yunnan. Yunnan. Let's go. Ini masuknya Yunnan bukan sih? Yunnan. Ini yang Provinsi Yunnan. Yunnan. Waduh, kita nggak salah jalan nih. Enggak, bener itu buat motor justru. Perjalanan kami awali dengan meninggalkan kota Pu'er menuju Kunming dengan masuk ke expressway yang tak berapa jauh. Nah, enaknya tuh kalau kita setir kanan Di jalur kanan. jalur orang mobil kiri-kiri begini agak susah buat Ya, kita Fred? ngeliat sananya gitu loh. Mana sih sini? Seriusan? Yo. Beta Sul. Oh gitu. Alright. Bener gak tuh? Tapi aku tahu satu hal yang tidak bisa kita pakai, Pak. Apa tuh? Jadi kan ini kan aplikasi.
Dia kan hanya mengambil data dari yang dikasih sama daerah ini toh. Dia kan ngambil datanya tuh. Maps, even kayak HP aku nih, yang Vivo, yang selama aku pakai aplikasi yang sama. Sampai sini, dia punya fiturnya semua berubah jadi lebih canggih. Contoh, kita punya waktu di sini langsung berubah. Jadi dia bagikan dua daerah. Lalu dia punya cuaca, dia punya suhu, itu lebih detail. Itu mah lu keluar negeri juga pakai HP ya begitu. Betul, artinya apa? Di Indonesia itu datanya nggak disediain. Ngerti nggak? Mungkin enggak, tapi lu ke Australia, ke Jepang itu juga begitu. Betul. Bawahan Android, nggak cuma Cina doang. Betul. Astagfirullah. Apaan tuh? Itu ada tuh Wah. yang kuning. Waduh, aman. gimana? Karet. Jatuh nggak dia? Enggak. Oh, Gua kena itu barrier. Gimana ya? mesti ngapain kita? Mesti gimana? Mesti berhenti dulu, lapor polisi apa gimana? Tapi kayaknya enggak ada. Apa? Ngomong Mobil gua lecet nggak apa-apa, cuma itunya barrier gimana? Apakah kita harus ganti atau gimana? pecah kah? Geser Enggak. doang. Oh, kegeser doang. Coba nanya si Alex. Gua nggak lihat tadi ada barrier. Kecil sih dia di bawah itu. Untungnya tidak ada masalah besar, jadi kami tetap bisa melanjutkan perjalanan kembali. Nggak apa-apa katanya. Katanya kalau nggak rusak nggak apa-apa, cuma pindah doang kan. Dia cuma moving doang barrier. Oh, Iya. Mobil kita juga nggak kenapa-napa, kena ban doang. Yuk maju duluan. Emang itu barrier terbuat dari beton nih? Nggak tahu apaan. kayak batu gitu deh. Kayak ada batunya di bawah keras ya. Kuat ya? Kuat. Barriernya nggak apa-apa, cuma geser doang. Wis. Nggak, takutnya kita harus ganti atau apa. Iya, Cari makanya. aman. Tapi kata aja. dia nggak perlu. Oh, Cari aman aja. Cina lah. Ya di negara orang. Negara orang. Yoi. Nah, Kita kembali mengambil pasokan isi ulang kartu hits kita. wah, ton lo mobil depan lo. Oppo. Kita pilih jalur yang kanan. GCIC, apa tuh? Indonesia Cinanya. Apa? Ada IC-IC-nya biasanya Indonesia Cina. Xie. Oke, Ci. Oke, Ci. Apa artinya? Buka Ci. Oke, Ci. Sama-sama. Oh. Kartunya sudah dapat, Cok, cium dulu wanginya. Enggak. Yang ini lavender kayaknya. Kasih undang aja nih. Iya. Mau isi ulang, nggak aja buat. Kita ke Lancang. Kita gimana bayar? Isi saldonya. Nggak perlu, nanti bayar di Tenang. pos depan, santai. Ada Alipay. Ada Ali. Jadi di sini itu banyak ini ya, Kebun teh. kebun teh. Terus nggak cuma kebun teh, kita bisa ngeliat kota Kunming. Ternyata semua full of apartemen. Oh ya? Nih lihat sebelah kanan. Ini masih puer kali. Ini kanan Puer. Oh iya. Yang tadi iya. kita di sana. Ini kita Iya, lewat, iya. kita muterin dia. Small town masih bilang gitu. Small town tapi semuanya ini ya, apartemen ya. Iya iya. Rumah susun tinggi-tinggi so. Jadi dengan lahan yang terbatas, nggak perlu buka lahan terlalu banyak buat dapetin Itu mau tanya kan sebenarnya. hunian yang banyak gitu loh. Kan dia naik ke atas. Betul. Sebenarnya tuh mereka tidak kekurangan lahan loh. Mm-mm. Lahannya sangat banyak. Cuma mereka efisien sekali bikin bangunan gitu loh. Sebenarnya sama kayak di Singapura, tapi kalau Singapura ya karena kurang lahan. Betul, itu aku bilang. Mereka terpaksa karena keterbatasan. Iya. Cina tidak. Kita hari ini melewati garis balik utara atau dideskripsikan sama Kunming si Alex. Itu kita bakal keluar dari daerah tropis. Oh iya, tadi aku juga dikasih tahu sama si Alex. Berarti kita sekarang memasuki area yang lebih dingin kah? Iya. Informasi lebih lanjut, ya kita bakal memasuki daerah lebih dingin daripada sebelumnya. Yeay. Berarti kalau kita maju terus ke utara, kita bisa ketemu salju lah. Bisa dong. Belum musimnya tapi Mau Rusia kayaknya.
Menurutku suhu Pu'er pas buat aku. 23, 24, dia 24. Dan panasnya juga nggak terlalu panas. Ya, suhunya pas. Di rute kita tidak akan menemukan salju ya. Oh, oke. Inilah saat yang kami tunggu-tunggu untuk melihat indahnya pemandangan di expressway menuju Kunming. Membuat kami sangat menikmatinya. Perjalanan ke destinasi kami selanjutnya ditempuh dengan jarak 453 km atau sekitar 5 jam perjalanan yang full melewati expressway. Kemarin kan nggak ada yang naik-naik ya, sekarang kita naik gunung loh. Nanjak. Nanjak. Cuman ya, di mata kita lihat nanjak. Feelingku kita sampai sana, nggak berasa nanjak. Coba ya. Biasa begitu. Karena aku lihat dia punya elevasi itu kayak slow banget gitu, baru naik. Dan ini elevasinya lebih banyak sih dibanding yang sebelum-sebelumnya ya. Dari kita Pu'er ke Kunming lebih. Tuh kan? Oh iya ya, nggak berasa ya? Nggak berasa, karena dia punya elevasi pelan. Iya, apalagi mobilnya bertenaga. Dan aku rasa kalau aku supir truk, aku akan bersyukur sekali di Cina. Iya. Di sini truk itu kencang-kencang juga, 80-an Iya. rata-rata. Nggak ada yang cuma jalan 60 Semua gitu. supir truk itu cuma takut dengan tanjakan ekstrim, yang mendadak gagal nanjak gitu. Itu doang. Ini Ya kita kan? jalan 90 Nah. ya. Dia jalan berapa paling nih? 70 lah ya. Masih bisa. Heeh. Berarti kita sebagai pengusaha ekspedisi, pengusaha mobil kayak supir truk itu, Hemat. kita hemat banyak untuk maintenance mobil. Heeh. Berarti ya ongkosnya Luang Prabang Nah, itu bisa 2 kali, 3 kali ongkos di sini. iya. Dan lu kebayang nggak? Ini truk-truk ya. Itu gue nggak nemu satu truk dari luar China. Mereknya tuh semuanya merek-merek Cina semua. Nggak nemuin satu Oh, Hino, truknya Jepang ya, Isuzu, Jepang ya. United Diesel, Nissan Diesel ya, Volvo, Mercedes Benz, nggak ada semuanya. Howo, semuanya Sakman, Iya. semuanya Foton. Tapi ya ini menjawab pertanyaan tadi si Bang Ridwan. Ih, murah banget ya kita ngan sini. Karena sebenarnya salah satu faktor dari bahan baku mahal adalah di distribusi. Betul. Contoh ya kayak kita tadi ngetes yang di Laos, Vientiane sama di daerah Oh, Botan, mahal banget. jomplang hingga lebih dari 50%. Iya. Karena kita wajar, truknya tuh Aco Lebo, lewat jalan Aco Lebo juga. Terus yang lucu adalah di Boten kalau kita bayar pakai KIP itu mahal. Mahal banget. Jadi kita beli kopi itu kalau pakai Alipay itu per itunya 40.000. Heeh. Kalau kita pakai KIP jadi 65 ya? Iya, Karena 65 ribuan. Kalau dirupiahkan lah ya, Ya, sama-sama lebih dirupiahkan. dari 50%. Iya, bisa. Alasannya aku rasa sederhana, Bang. Karena gini, kalau yuan kita kan pakai di Boten bisa, pakai di Cina bisa. 5 Iya. jarak cuma 1 jam. Iya. Cuman kalau pakai KIP yang mana kamu pakai ke Luang Prabang, kota terdekat, atau ke Vientiane, itu kalau naik mobil Iya kali ya. kejauhan. Jadi sebenarnya dibikin lebih mahal biar dipaksa. Betul, lu bayar aja udahlah. Heeh. Berarti pelan-pelan mata uang Boten itu bukan lagi KIP loh. Iya. Kan? Iya. Bisa bedanya 50% loh. Iya, Akhirnya kita pakai Alipay terus. iya, betul. Tapi aku benar-benar mengerti sekarang sih mengapa barang Cina istilahnya murah. Infrastruktur itu salah satu dong yang Ya. membantu banget. Ya. Yang membuat kita punya sawi dan kita punya kangkung murah. Ya. Karena bayangkan contoh daerah selatan ini daerah penghasil sesuatu apa kayak sayur-sayuran kan. Mm-mm. Dia bawa sekian puluh ton bawa ke Beijing pun truk tuh gampang bawanya. Dan truknya itu lihat tuh, gede-gede semua. Gede. Nggak ada truk-truk kecil yang jalan jarak jauh tuh nggak efisien. Jumlah truk yang besar, volume besar kan angkutannya kan lebih efisien harganya ya, bersaing ya. Pickup yang kecil tuh nggak ada yang masuk tol, jadi buat Dalam Antar- kota doang paling. Ya. antar kota-kota yang jauh-jauh sampai ratusan kilo tuh mereka truknya besar semua, mungkin dijadiin satu gitu. Jadi truk kecil itu cuma buat antar kota, buat distribusi ke tempat-tempat kecilnya. Efisien dia ya. Aku suka jajan ke luar negeri ya. Kayak Iya, kita, itu kita langsung isi kepala kita tuh banyak gitu lah. Iya. Oh begini, oh begitu. Kayaknya Indonesia bisa maju kalau begini ya. Iya. Besok aku ngelamar DPR ya. Oh bisa. Iya. Lumayan loh. Tapi aku ngerti. Kerja 5 tahun, pensiun seumur hidup. Kita baru ngelewatin checkpoint lagi ya. Ya. Jadi banyak sekali checkpoint, tapi semuanya mudah. Iya.
Nggak ada rasa-rasa takut seperti di Kamboja. Iya, padahal ini jumlah pemeriksaan lebih padat, lebih apa ya, lebih kompleks gitu ya. Kayak di Laos. Di beberapa wilayah Cina, polis checkpoint menjadi bagian dari sistem keamanan. Setiap kendaraan dan identitas diperiksa secara singkat. Dikarenakan ada yang ingin ke toilet, kami memutuskan untuk ke rest area dan juga mengisi bensin. Saatnya kita isi bensin. Ini adalah isi bensin perdana kita di Cina. Bensin Cina. Karena kemarin kita sibuk ngisi, habisin bensin Laos. Iya. Ini juga masih sisa loh, kemarin kan Masih. disuruh jalan katanya gitu. Jadi yang 95 itu 8,14. Yang 92 itu 7,63 Betul. yuan. Maju ya? Coba 7,63 dikali 2.400. Mode parkir. Udah jalan mas. 18.000. 18.000. Maju ya. Ke depan aja. Lu nggak masuk? Wih, Hujan loh. hujan. Bukan, maju ke kalah. Lumayan ya, 18.000 ya. 16.000. Pantesan orang pada beli mobil listrik. Masuk akal. Di Indo aja 12.000 per liter ya. Kita ngomongin pertalit ya. Itu tuh beli mobil listrik aja udah untung. Apalagi ini. Berarti Mahal. sales mobil X-Combustion sama-sama ngeluh dong Di di sini. Cina. Iya. Kita kan Gias lagi banyak mobil-mobil yang apa X-Combustion lagi ngeluh, Mm-mm. penjual hancur. Mm-mm. Di Cina gimana ya? Ya harusnya dari tadi sih kita lihat masih gini. Kalau kita lihat mobil tua tuh kayak ada RAV4 itu rata-rata bensin. Iya, Tapi mobil yang Baru. 2022 ke atas rata-rata listrik semua. betul, Ini rest area yang paling rame yang pernah kita lewatin. betul. Dia rame tuh gara-gara truknya tuh baik parkir di sini berhenti. Iya. Karena hujan kali ya. Mungkin. Ini kota apa sih? Ini kayaknya kota gede deh ini. Tuh banyak gedung-gedung. Where are we? Sekarang ini adalah area Tropic of Cancer-nya dunia, Bang. Apa? Tropi, Apa cancer apa? Jangan kayak bertahan. Tropi of Cancer maksudnya? Cancer itu kayak garis, bukan garis khatulistiwa ya, garis lintang itu loh, antara sisi utara dan sisi bagian tropis. Jadi kita sekarang di sisi utara dunia. Oke. Tropic of Cancer atau garis balik utara adalah garis lintang imajiner pada 23,5 derajat di belahan bumi utara. Garis ini menandai batas paling utara pergerakan matahari saat sinarnya jatuh tepat di atas kepala pada solstice Juni. Jadi aku boleh bilang ke bapak mama aku sudah memasuki daerah dingin atau subtropis. Sepertinya subtropis dulu deh. Wih, selamat ya guys. Kamu masuk ke daerah subtropis. Indonesia apa? Tropis. Tropis kan kita subtropis. Habis Iya. subtropis apa? Tropis karena slim. Tropikan asli. Berarti habis tropis kan subtropis. Habis subtropis itu tropikan aslim ya. Cakep. Apa bedanya? Keren ya, kita keluar dari jembatan terus hujan. Kayak langsung Kabut dong. bus. Kabut dong, bener dong. Aduh, keren banget ya. Ah, memang benar. Suhu seakan langsung menjadi sejuk dan pemandangannya Wow. Gila, keren banget ya Cina ya. Guys, itu adalah train apa logistik train ya, Iya. kereta logistik. Itu memang alam. Informasi itu kereta yang lewat tadi itu mengangkut batu bara. Lihat tiba-tiba ada kota gede di situ. Bagus banget. Itu kayak membulat Iya. itu terbuka kabutnya tuh. Iya. Bulat gitu. Ini kayak New Zealand yang South Island tau gak? Keren. Itu lagi hujan tuh. Bagus. Yu Anjiang. Yu Anjiang. Nah, Tempat ini ya, nadamu nih sangat-sangat luar biasa, Pak. Yu Anjiang. Tapi kalau J itu jadi Ci ya, Yuan Chiang. Dia apa Pie? Yuan Chiang ya? Iya. Oh, Itulah namanya. UC Kunming. sos lagi. Yu Anjiang. Ye, Tuh mantap. lihat tuh depan kita. Wuhui. Kabutnya. Tiba-tiba di hujan. gini-gini ada sebelah kanan komplek apartemen Ya, sana ada lagi. besar. Gila ya. Ada jembatan lagi. Kayak jembatan everywhere gitu loh. Iya. Bagus-bagus loh jembatannya.
Dan alamnya indah banget alamnya. Itu maksudnya dia di tengah komplek itu ada apartemen. Orang-orang yang di apartemen itu kerjanya apa ya? Pertanyaan bagus. Aku cuma mau nanya tadi, orang-orang Yuan tuh pakai pur tuh kerja apa? Perjalanan di jalan tol ini bukan sekedar menuju tujuan. Pegunungan, lembah, dan langit terbuka membentang di sepanjang jalan menghadirkan pemandangan indah yang menemani setiap kilometer. Menjadikan perjalanan sama berartinya dengan tujuan itu sendiri. Namun, kok tumben ada macet ya? Ada apa kira-kira? Tiba-tiba ada kemacetan dan pelan. Apa ya perbedaannya? Nggak tahu. Jadi di sini tuh katanya jalur tengkorak. Karena belok-beloknya Aku nggak lihat ada belok-belok tadi. ya belok sih, cuma nggak tengkorak juga. Karena di sini katanya banyak yang kalau remnya cacat tuh pasti udah glosor masuk ke jurang istilah gitu. Tapi cuma segitu doang. Dibilang jalur tengkorak kali. Dia nggak pernah ke Dieng. Dia ke Dieng, ke Bromo. Macam mana dia ngomong? Wah, jalur pocong. Jalur pocong. Atau dia keluar Prabang. Kun Prabang. Wah, Jalur apa bunuh ini? diri. Di jalur tengkorak. Apa lagi? Hah? Kanan ya? Kenapa ya? Oke. Checkpoint biasa. Kita udah ngelewatin berapa? 3 ada lebih. Enggak, pokoknya per 100 dia satu checkpoint. Oh, Ini kan tuh pas tuh, per 100 tuh. 98. Petugas memeriksa identitas dengan singkat, memastikan keamanan tetap terjaga sebelum perjalanan kembali berlanjut. Ya, tukeran kali ya. Ayo. Ya, tadi gua nggak Gede. bisa. Apa? Aku merekam pemandangan dengan mata. Oh ya udah. Nah, mari Mereka bilang ini jalur tengkorak. Karena banyak tikungan-tikungan belok-belok. Gue malah bosen jalannya, merasa lurus-lurus, beloknya cuma dikit. Tidur aja ah. itulah namanya perbedaan persepsi, Pak. Jalur tengkorak tuh Laos. Tengkorak. Jalur tengkorak ini dikenal penuh resiko, tikungan tajam, dan jejak kecelakaan menjadi pengingat bahwa di sini kehati-hatian adalah satu-satunya cara untuk bertahan dan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Kami beristirahat sejenak di rest area untuk memulihkan tenaga, memastikan perjalanan tetap aman, nyaman, dan penuh cerita. Kita akhirnya nyampe di sebuah rest area. Nggak tahu gue tadi tidur, John yang nyetir. Yeah, professional player dan beliau tidak Pak Nyenyak. Dia bilang bantingan aku keras. Enggak, lu tuh kalau belok begitu loh. Enggak lembut, pelan gitu, kayak Di satu sisi aku agak nggak senang kalau dia tidur gitu. Aku tak ada kawan ngomong aja, jadi kayak sedikit gitu. Kapan lagi kau bisa ngerjain ini kenapa belok sekelas begini Ridwan ya? Hanif gitu loh. Dia Berapa belok kali tuh. tadi, Sen? Sering ya. Gue bangun mulu, gimana sih? Enggak. Islam belok memang gitu. Enggak, ini enggak benar. Istriku adalah bukti. Kami berbulan-bulan bertonton enggak masalah. Apa kau beli minum apa? Soda gembira, Pak. Oh, dari mana soda gembira? Kasih tengok. Ini makanya orang ngeklaim soda gembira. Ini yang benar soda gembira. Wah, Wahaha. Still soda drink. Gimana rasanya? tawar, Pak. Tawar. Tawar. Enggak Enggak ada sodanya kan? Nggak berbusa kok. Oh, berarti bener Berarti kemarin. benar. Tawar. Karena Tawar, kami Pak. dapat yang expired memang enggak ada soda juga. Kita kan dikasih gratis kemarin. Wahaha soda drink itu. Jangan Terus lah kok- gitu. Maksudnya? Ini kayaknya ini deh. Kayak soda udah habis gitu. Berarti memang gitu rasanya. Emang gitu rasanya. Atau jangan-jangan satu negara udah expired semua. Enggak Ah, jangan deh. Tapi ini adalah rest area yang padat, gede. Iya, Terus yang menarik adalah WC-nya nggak bau pesing. Di betul. tempat cewek bau. Oh, bau ya. Karena kan Cina itu kan punya tradisi kalau habis BAB atau BAK Mereka nggak siram. mereka nggak siram, orang yang setelahnya Langsung siram. kabur, bener. Heeh. Nah di sini itunya itu otomatis ada sensor. Iya. Punya kami masih manual tadi ku injak. Nah itulah yang membedakan, makanya yang ini kok nggak bau lakinya. Berarti mereka semua malas, harus pakai sensor baru Enggak bersih ya Bersih. lantai itu, tapi nggak ada yang nyiram. lucu kan? Aku karena bingung. Gue aneh. Gak tau lah. Ya udah, apalagi yang mau diinin, kabarin. Kabarnya. Apa kabarnya? Kabarnya Oh, akhirnya kami menemukan jalan lubang. Satu kali. Satu kali, satu doang. Itu pun kami sudah kayak, wow, itu satu langkah. sama sambungan tadi 2 Ada, kali. ada sambungan. Sambungan yang nggak Iya. enak.
Iya. 2 kali, Pak. 2 kali. Itu parah sih menurut aku sih. Sudah 400 kilo padahal ya. Baru 2 ketemu sambungan gak enak sama Ya, let's go. Gas. Ini lu nyetir begini. Apa? Tinggi benar, tegak betul. Oh iya. Macam keadilan. Welcome to the pickup club. Emang beda ya. Yoi bang. Driver pickup. Yoi sama di cup. Aduh. Nah, kan gini enak. Enaknya orang relatif. Udah aku bilang istriku tuh paling happy kalau naik pickup. Enggak juga weh, itu terpaksa weh. Janganlah gitu. Oh. Kau jangan terlalu lama duduk kursi macam gini. Nanti kau tak bisa duduk tegak keadilan dah. Yuk, let's go. Ayo. Apa? Kau nih John, Apa? kalau nyetir, Aku tahu. nih belok miring nih, kau beloknya gini. Ah, Gimana Nah. orang kagak bangun? enggak, janganlah begitu. Iya, gue tadi. Ini apa sih beloknya gak bisa? Janganlah begitu. Kan kami pemula. Ingat, kita tadi tuh nyetir di jalur tengkorak. Iya, tengkorak. Kau tak lihat, ini jalur parah sebenarnya. Makanya dibilang jalur tengkorak. Tapi dari tadi pemandangannya gini terus ya. Iya. Bagus ya. Riana itu ya dari awalnya saat kesima dengan pebukitan sampai dia ngomong, bukitnya apa tak kelar ya, banyak benar bukitnya. Pas pertama tuh, wah Iya. keren. Lama-lama, ya keren. Ya, Panjang kali. membuktikan itu apa wanita tuh cuma bosan. Kurang Enggak ajar. dong, enggak gitu dong. Maksudnya Oh. sesuatu yang bagus, tapi kita dapat gitu terus yang sama lama-lama bisa bosan juga. Nah, memang jalur kita tuh harus jalur ruang prabang. Selalu full of surprise. Ya, kalau Lang Prabang tuh langsung kayak bersyukur terus gitu. Ketika ketemu jalan bagus tuh kayak wah. Ya. Dalam sekali Pak ya. Ruang prabang tuh adalah perjalanan tentang kehidupan. Itu cocoknya lagunya itu. Perjalanan ini. Nah, nyama. Bisa 120 di sini. Oke, kita kencangkan. Let's go. Di tengah perjalanan, terlihat sebuah motor masuk ke jalur tol. Pemandangan yang jatang ya. Jadi ternyata sebenarnya tol ini tuh boleh masuk motor. Iya, aku baru nyadar juga ketika aku udah tengok motor. Enggak. Gue udah ketemu motor sih sebenarnya, motor touring waktu di rest area. Mereka lagi pada istirahat. Iya. Tapi yang bener-bener lagi jalan tuh baru-barusan. Oke. Bener-bener dia lagi naik motor ngegas. Berarti di sini jumlah orang punya motor lebih dikit. Berarti Daeng dan si Sandi itu bisa lewat sini ya? Kayaknya iya ya, dari sini mereka ya. Iya, lewat tol loh, enak banget. Cuman lumayan juga berasa ya 400 kilo full gini terus ya. Iya sih. Sebenarnya lewat yang nontol naik motor tuh Lebih asik kayaknya. justru itu letak asiknya. Kalau kalian nonton dari episode awal, coba kalian hitung berapa kali Bang keluarkan tagline-nya ini. Nggak tahu kan bisa dipotong-potong nanti. Oh, pintar. Editor jangan di-cut. Angin menemani dan musik mengalun pelan. Setiap kilometer terasa ringan. Menikmati ritme perjalanan tanpa terburu-buru. Hanya fokus pada jalan dan momen yang sedang berlangsung. Ternyata memang Cina seindah itu ya. Wah, ini gerbang apa nih? Riana, do your part, cepat. Ayo baca. Baca. Kalau nggak bisa baca, Coret dari Cina. kalau nggak bisa baca di airport Kunming kita turunin. Turunkan deportasi dia. Apa? Enggak tahu. Nggak tahu. Selesai. Gua tuh ya, Nah, mereka ini kadang-kadang itu suka ngomong berdua bahasa Cina. habis. Sampai sini ketemu orang Cina mati kutu kayak Nah, selesai. cemen bener, gaya-gayaan. Tapi di momen inilah kita belajar ya. Cina, apa kan namanya Cindo, kami Cindo kan. Heeh, Kalau Cindo nggak pernah ke Cina tuh namanya bukan Cina, apa? Indo aja. Ke Indo Cindo. Oke, iya. Begitu. Beda Jadi, banget yang Cina lu pelajarin sama Cina orang ngomong di sini. ya, yang benar tuh ini. Ini yang benar tuh Ini ini. tuh bahasa universalnya Chinese, Mandarin. Enggak ada. Cuman karena pas di Indonesia kita tuh tidak ngomongnya ini, kita ngomongnya bahasa dialek daerah. Ya kayak Hakka, Teochew. Akhirnya aku bahkan tidak menguasai bahasa utama negara ini. BTW Ini tadi aku Mandarin berarti ya?
Aku nanya sama si Alex, dia ngomong gini, di Cina itu ada 50 lebih suku. Ya. Oke. Cuman karena bahasa Chinese itu diterapkan pada semua sekolah, semua orang berbagai suku pun pasti bisa bahasa Mandarin. Sama kayak bahasa Indonesia. Sama. Nah, tapi masing-masing subsuku itu punya bahasanya masing-masing. Sama Indonesia. Begitu. Nah, kami adalah masuk kategori subsukunya itu. Masalahnya adalah kami tidak diajarkan Mandarin. Tapi kalau diambil dari rootsnya, lu sebenarnya dari Cinanya Cina yang mana? Dari suku yang mana? Riana tahu. Aku lupa. Aku di mana, Beb? Dah. Apanya? Gimana kau nggak tahu? Aku tak tahu. Bapak aku pun tak tahu. Bapakku cuma cerita nenek moyangku dari mana gitu. Mechuan. Nah, something like that lah. Mechuan itu yang ada sapi yang enak itu kata Koferi di Mechuan. Oh iya. Ingat kan? Iya, dia ada cerita. Wah, bener-bener dia pakai nggak ikut lagi. Dia ngomongnya selatannya Cina toh. Kita Iya. nggak lewat. Bilangnya mau ikut. Wah, jadwal segini nggak bisa. Aduh. Sombong kali. Ini Mechuan nih, gue inget nih yang dia bilang katanya Tuh, enak. Mei Wan tuh. Mechuan. Itulah. Mechuan. Mohon maaf jika dalam sepanjang episode Cina nih banyak kami salah ngomong atau salah mengucapkan, harap dimaklumi. Iya, terutama Anda ya. Ya, Kalau saya nggak ngerti ya wajar. saya merasa malu sebagai seorang sipit sekarang, tak berguna aku punya bahasa sipit. Kemarin ASEAN ngomong. Kita ikut nanti bahasa sama kita aja. Aku udah pede, aku bilang tenang ya dalam road trip nih. 3 hari gak bisa I am the apa-apa. guy, tak guna. Ujung malah gue lebih ngerti. Malah dia bisa ngomong sama orang Cina asli. Iya, malah dia paham apa yang gue omongin. Kayak aku balik-balik nih, aku mau itulah kembali untuk Aku tuh kecewa ini. ya. Untung Rudy Chen mau ngikut kita nanti. Aku agak takut ketika bapak mama aku nonton konten ini sih. Dia malu dia bilang. Kancah internasional dia bilang. Sudahlah. Jangan kasih nonton Rudy Chen ya. Gak apa-apa. Jangan kasih dia nonton. Malu aku. Perjalanan tak terduga yang membuat perjalanan ini semakin berkesan. Sedang asyik menyetir dan menikmati jalan, tanpa sadar kami malah kelewatan pintu keluar tol. Ada saja. Jadi kita salah exit. Maps sebagus ini bisa salah exit, gimana ceritanya? Iya. Enggak yang gue sebel tadi. Kita ngeliat di depan ya. Nanti bentar lagi exit. Oke, kita kasih lah. Nyasar. Kok bisa-bisanya? Apa itu kayaknya enak? Lapar bang itu ini Aku memang. apa? Kok bisa-bisanya? BTW di sini kita kan di jalur yang bayar cash ya. Ternyata warga lokal aja banyak nggak pakai tol ya, tol card ya. Kenapa ya? Maksudnya sudah semaju Cina, tapi ternyata masih dikasih gate yang orang bisa bayar cash Iya, biasa. sangat-sangat manusiawi. Kita BTW, itu semuanya tuh udah tol semuanya. kok aku nggak ketemu yang langsung lewat tuh yang pakai titit apa sih namanya sih? ETC. ETC ya, ke sana ya. Itu sebelah kiri. Wah, mau 2 jalur ya. Aku suka yang gini. Jadi pendatang tuh nggak susah. Betul. Dan nggak semua orang yang daily basisnya itu naik tol tiba-tiba dalam setahun 2 kali mesti naik tol. Itu ya udahlah aman gitu lah. Sangat manusiawi, mantap jiwa. Wih, Memasuki kota. macet. Macet dong. Mendekati Macet. Aneh nih, kok ada macet? Apa itu macet? Dari tadi sepi, sekarang ada macet. Aku melihat peradaban. Iya, sepertinya depan ada kota, Wow, kota wisata. kota wisata dong. Iya, ada Ini macet. jam pulang kerja kayaknya. Nah, tepat sekali kita bertukar gantian ya. Sebenarnya aku nggak panik sih Pak. Kenapa? Aku nggak terbiasa di nyetir di jalur kanan. Gak apa-apa, nanti jadi biasa. Oh, nanti kebiasaan aku bawa ke Indonesia. Oke, nih ada fun fact. Fun fact. Lihat ada plat nomor. Ya. Kalau warna biru itu tandanya mobil bensin. Hah? Oh, Kebalik ya? Oh, biru bensin. Iya, kalau kalau hijau jauh tuh sampingmu. berarti itu mobil listrik. Oh. Kalau hybrid? Sama biru dia masuknya. Oh, hybrid tetap biru. Iya. Oh, harus pure EV baru jadi hijau. Tapi gua kalau di Cina ya, bensinnya per liter 18.000, gue sih beli mobil listrik sih ya. Wes, nyam. Jiwa pelitnya tuh nggak Ya, hidup orang pelit. mahal banget loh.
Aku mau tahu sih mobil listrik yang dipakai paling lama sih itu udah berapa tahun dan kondisi Udah gimana. banyak, Ya aku mau lihat berapa tahun. udah banyak. Ada nggak di atas 10 tahun? Nggak ada kan? Ada, Oh ya? ada. Masih bagus kah? Ya ada yang masih jalan, ada yang enggak. Nanti aku tanya lah. Wah, deras. Ya, Hujan macet, deras. bayangkan kita lagi di arah Boten kayak gini hujannya. Berdoa kita tiap hari tiap jalan. Oh, aku tahu tadi itu jangan-jangan mau ke Tincelek ya. Nih Mas Rifan. Oh, Tincelei. Kita kasih makan burung. Ya. Tadi kita tuh mau ke danau, cuma karena hujan tidak jadi. Yo, dan benar hujan. Jalanan mulai ramai, bangunan berdiri rapat, dan ritme perjalanan pun berubah, menandai babak baru dari perjalanan yang membawa kami lebih dekat ke kehidupan kota. Terang amat. Ini terlalu terang. Ini kayak kita coba buka. Udah nih, berarti. Sangat menyala. Hilang suara siulannya. Yup. Dah. Magic. Amazing. Teknologi. Nah, Ini kita udah di pusat kota Kunming, Pak. iya, pusat kota Kunming. Enggak dong, ini kita justru ke pinggiran, kan kita ke bandara. Oh iya. Bandara justru di pinggir. Kita disuruh sedikit belok ke kiri, ambil 3 jalur dari sebelah kiri. Enggak, sebelah kanan. Hah? Nih, Kok di peta kami disuruh ke kanan ya? Oh iya, oh iya. udah lihat visual kita belum? Maki dia, Bang. Makan dia. Enggak perlulah kita lihat peta aja. Oke. Tiba-tiba langit berubah gelap, angin menguat, hujan turun deras, dan badai datang tanpa peringatan. Mengubah suasana perjalanan menjadi ujian yang menuntut kewaspadaan dan ketenangan. Nyalain fog lamp. Fog lamp. Di mana fog lampnya? Nah, Nggak kelihatan apa-apa, mobil depan berhenti. Tak nampak. Ini kah kayak angin puting beliung apa? nah ini baru badai. kita kanan nih. Tak nampak, Nih, weh. lihat. Udah jalan aja. Nampak kok, nampak. Mataku silinder kena cahaya gini makin bias dia. Dah, aku pegangin dah. Kenapa direm? Oh, depan berhenti. Kan aku tanya. Bukan apa Woi, Depan gua berhenti ini? dong. Saya rekam saya di belakang. Sini juga berhenti, Bang. Sini juga berhenti sama-sama. Kalau ini bahaya weh. Oh, jalan kah dia? Ini hujan luar biasa sampai mobil depan berhenti nggak sih? Aku Jalan, tak jalan nampak. pelan-pelan. Yuk, gas sedikit. Mataku silinder, Pak. Foto keren nggak? Telat. Ini kayak film-film apa Ultraman itu, Godzilla keluar itu loh. Ini ngeri sih. Ngeri lah, Bang. Salah satu caranya kita bisa ngeliat jalan tuh ngeliat mobil depan. Yap, untung ada dia. Tanpa dia aku tak tahu di depan ada jalan atau enggak. Dia pun bingung di depan ada apa. Atau lo mau merapat nggak? Tukeran. Gimana di sini? Paling kanan aja pojok. Boleh. Boleh, Yakin kau? boleh. Tak apalah, selanjut. Yakin lo? Enggak, aku takut juga. Jadi gimana? Aman nak? Kanan. Boleh kah? Boleh. Woi, dia punya itu jalan. Jalan dah, stop. Stop ya. Bentar. Ya dapet. Gimana aku mundurin lo? Bentar. Mundur. Ada esnya. Ada es. Enggak lah, kombo. Wah, tinggal kasih sirup. Udah jadilah dia. Cak mana Lagi aku? salju. Enggak Kok ada es? tahu. Ayo cepat. Bentar. Kau itu lebih langsing tapi tidak satset ya. Sangat tidak ergonomis untuk berpindah. Markah jalannya hanyut. Alhamdulillah udah mendingan. Nih, Anda berpindah di posisi udah nyaman. Kita tong sampah. Ya mana kita tahu. Ini apa sih? Ini ada apa sih? Ini yang kau tabrak itu kah? Apa Bang? Bukan, Woi, ngawur. Woi. Dedekan gua. Woi, banjir, Bang. Kau bilang ibu kota Enggak, ini mewah. Ini genangan. Ini mobil kita langsung bersih habis ini. Oke, nyaman-nyaman. Kayaknya harus ke kiri ya. Ya, ambil kiri 800 meter. Oh, ini udah bukan tol ya, ada lampu merah. 3 menit lagi. Kita nyetir lumayan ya.
Dari jam berapa kita jalan? Dari jam 12, pas 12. sampai jam 5. 6 sampai jam. jam 6 jam pas kok. Enggak, ini jam 7. Jam 7. Jam 7 ya? Jam. Karena kita banyak berhenti juga kan. Iya, kita kan santai. Ya, karena aku slow. Kota ini menyambut kami dengan hujan. Lampu-lampu memantul di aspal basah, suara rintik menjadi irama, dan perjalanan pun terasa lebih tenang di bawah langit kelabu. Wah, Ini bukan banjir. Woi, Ini air turun dari sana. kau bilang ini genangan? Enggak, ini bukan banjir. Ini air turun dari sana. Aku Ali. tahu air turun. Aku tahu bahwa air turun, Mak. Apa nih? alamak serem kali. Tadi motor di depan. Kita ini kemana, Bah? Enggak tahu. Ini aku main IC bisa seluncur aku sini benar. Aku tinggal ambek pelampong tuh, pakai ban karet tuh. Hanyut aku. Bagus-bagus sih mobil sini. Ya, tapi nggak ngerti tuh mereknya apa, itunya apa. Ya kalau di kota kayaknya mobil makin lama makin bagus ya. Ya. Karena bersih, kalau wangi. orang nggak butuh-butuh banget mobil, nggak beli mobil. Oh, betul. Kayak si Alex nggak punya mobil. Iya. Serius? Iya. Dia nggak butuh, padahal dia bisa nyetir loh. Betul ya. Berarti karena public transport ini udah bagus banget ya, nggak butuh mobil. Makanya ketika dia pakai mobil, berarti dia orang kaya banget emang buat lifestyle, Wush, buat cari kenyamanan, mantap. bukan karena kebutuhan. Kalau kebutuhan beli mobilnya murah-murah ntar. Katanya 10 menit dari bandara, seperti nggak ada bandara di sini. Nah, kayaknya aku nanya bandaranya mana? Mungkin beda arah. Oke, Mana sih? depan. Tuh mobil depan tuh yang merah-merah itulah hotel kita. Oke, 60 bisa meter. jalan kaki. Di samping kita supermarket lagi. Memang ada pandai. shovel. Ini kali. Nih. Mana? Nih, depan itu nih. Hah? Tuh, udah Mobilnya sampai. mana? Udah sampai. Mobilnya mana mobil? Kalian di mana sih, kawan? Udah masuk nih, udah tadi belok pas ada Mixue. Oh, belok ke dalam. Masuk ke dalam kah? Ke yang parkiran hotel kah? Belum masuk, masih 300 meter lagi untuk sampai hotel. Cuman tadi pokoknya belokan gangnya itu ada Mixue sebelah kanan. Belokan gang ada Mixue Salah. sebelah. Ini jalan gede kok. Enggak mungkin Salah salah. nih, gua rasa Nggak nih. mungkin salah. Mana Mixu? Nggak ada Mixu. Nggak ada Mixu, salah. Apa nama hotel ini? Tak bisa aku baca, ini masalahnya. Ada Indonesianya jangan. Hah? Ini hotel Indonesia, Bang? Maksudnya ada tulisan itunya, Pak. Itulah namanya. Ini bukan. One Feng Hotel. Coba. Bentar, mana lihat tulisannya? Bukan nih. Bukan ini. One Bukan. Feng. Ini Yunsil. Bukan ini. Bukan. Yakin bukan ini. Ini depan Bolion Hotel. How you know that? Kunming Sun Yun Xianju Cha Culture bukan. Bukan ini atau? Bukan hotel ini. Bukan. Ni hao. Oh, Ni hao. belakang. One Feng Hotel. 你们要住这里？没有万丰 Hotel。 One Feng Hotel lah. 万丰酒店。对万丰对。前面这个。 Oh, Oh, iya. oke. 谢谢。 Sisi Laupan. Ini. Laupan. Oh ini depan ini. Iya. Tapi kok mereka nggak ada? Itu dia baru nyampe. Lagi Ya, mundur tuh. baru nyampe. Akhirnya kami tiba di tujuan. Mesin dimatikan, langkah melambat, dan waktu istirahat pun dimulai. Menutup perjalanan panjang dengan rasa lega dan ketenangan. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli kaos official merchandise 1 Million Journey, bisa cek link yang ada di deskripsi atau pin yang ada di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya 1 Million Journey Back to China. Sah, tepuk tangan untuk semuanya. Lihat tuh, kita sampai ke atas, tapi ternyata masih ada atasnya lagi. Dari sini memandang udah keren banget ya. Keren. Selamat datang di Kota Kunming. Sunset menyambut kita, saudara-saudara. Ternyata itu belum finalnya, ini nih lebih keren lagi. Langkah kecil buat cerita besar.